Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Bawaslu yang sebut Anies tak etis karena terkesan curi start kampanye. Nah ini ya sobat sekalian, satu hal yang perlu kita perjelas tentang fungsi dari Bawaslu itu sendiri, yaitu tentu saja menegakkan hukum terkait kepesertaan atau tahapan pemilu. Dan kita ketahui belum ada penetapan calon capres ya, dan kita tidak mungkin ya menghalangi seseorang untuk melakukan kunjungan ataupun melakukan safari politik dalam tanda kutip yang seharusnya itu tidak melanggar ya, karena belum tahapan pemilu belum dimulai. Ini sesuai yang dilansir oleh detiknews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta. Bawaslu RI memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu, Bawaslu menilai tak etis melakukan kegiatan safari politik sejak dini. Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, kata anggota Bawaslu RI Puadi di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat Kamis 15 Desember 2022. Apalagi menurut Puadi, publik telah mengetahui kalau Anies merupakan capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Menurutnya wajar saja jika aktivitas yang dilakukan oleh Anies akan dipandang sebagai aktivitas kampanye. Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya nanti di pemilu 2024, kata Puadi. Puadi meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memulai aktivitas politik. Dia mengatakan aktivitas itu dapat dilakukan sesuai jadwalnya nanti. Semua orang harus paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye atau sosialisasi diri sebab saat ini bukanlah waktu untuk berkampanye, tuturnya. Untuk diketahui, calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu RI. Anies dilaporkan lantaran dianggap berkampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan kajian, Bawaslu RI tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan terkait laporan melakukan kampanye di Masjid Raya Baitur Rahman di Kota Banda Aceh. Bawaslu memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan tersebut. Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT terkait adanya peristiwa penandatangan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan oleh terlapor AB pada tanggal 2 Desember 2022 di Masjid Baitur Rahman Kota Banda Aceh tidak memenuhi syarat material, ujar anggota Bawaslu Puadi di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat Kamis 15 Desember. Ya itu ya sobat sekalian tentang Anies Baswedan, Bawaslu yang mulai tidak etis ya. Jadi sejak kapan Bawaslu ini ya melakukan statement menilai ya etika seseorang? Karena Bawaslu sendiri kita ketahui adalah lembaga yang tugasnya menegakkan hukum, aturan dari pemilu ya. Dalam hal ini melakukan pengawasan, kemudian juga menindak ataupun menindak tegas dan menindak tegas terhadap pelanggaran yang ada. Nah untuk kasus misalnya untuk yang dilakukan Anies sendiri ya, Anies Baswedan melakukan safari politik ya, kalau kita frankly speaking anggaplah itu kampanye, tetapi yang menjadi permasalahan kan apakah itu melanggar atau tidak gitu. Sedangkan kalau kita melihat tahapan-tahapan pemilu itu belum dimulai gitu ya. Jadi kita juga harus melihat sosok Anies itu ya, yang memang semua orang sudah tahu akan menjadi bakal calon presiden, tetapi pada real kenyataannya itu belum ada kepastian ya. Jadi seperti orang biasa saja atau sebagai free agent yang melakukan aktivitas sosialisasi untuk melakukan sosialisasi dan mendekatkan diri kepada rakyat. Nah
Nah, kita harus taat peraturan, dan ini bukan hanya sekedar melihat sosok Anies ya, siapapun itu ketika seseorang itu belum terikat dalam suatu aturan, berarti dia tidak boleh ya berarti dia boleh ya melakukan hal selama aturan itu belum berlaku ya. Dari apa ya, dari hal pendaftaran ya, belum ada yang didaftarkan ya. Sama seperti kita misalnya dilaporkan suatu universitas A ya, padahal kita belum daftar ya, tidak nyambung ya, tidak akan bisa diproses dong, kita belum bagian dari universitas A tersebut. Pun juga kalau kita melihat Anies Baswedan ya, dan bukan, kalaupun ada calon lain ya, tergantung itu calon yang ada di istana ataupun di luar istana dan lain sebagainya. Selama aturan atau tahapan yang ada dalam pemilu itu belum berjalan ya, seseorang bebas saja ya. Seorang itu seperti orang bebas pada umumnya yang boleh melakukan aktivitas misalnya, termasuk juga yang sokol dikatakan kampanye ataupun hal untuk sosialisasi dirinya sendiri yang itu berefek untuk menaikkan elektabilitasnya. Nah, satu hal bahwasanya hukum itu harus sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Nah, kalaupun ini tidak didati atau tidak dipahami ya, buat apa dibuat aturan? Makanya setiap laporan itu ya, ini juga menjadi pelajaran edukasi publik ya, tentang bagaimana tahapan pemilu itu sudah ada sendiri ya. Misalnya tahapan pemilu tentu saja yang pertama adalah pendaftaran ya. Pendaftaran itu juga tentu saja ada syarat-syaratnya sesuai dengan presidensial threshold ya, 20% suara partai yang memenuhi suara di DPR atau 115 kursi itu berhak mencalonkan satu calon presiden ya, itu sudah fix. Kemudian mendaftar. Nah, setelah itu sudah didaftarkan dan sudah legal secara hukum menjadi peserta pemilu baru ya, tahapan pemilu itu bisa berjalan. Artinya sudah ada aturan-aturan ya, misalnya masa tahap kampanye yang itu tentu saja sudah ada waktunya sendiri, baru itu kalau ada pelanggaran baru bisa ditegakkan ya. As simple as that ya, sesederhana itu. Jadi siapapun ya, baik itu Anies ataupun si B, si C, si X ya, ketika seseorang itu belum mendaftar ya tidak bisa dikatakan melakukan pelanggaran. Dan dalam hal ini tentu saja statement dari Bawaslu yang menyampaikan pendapat tidak etis itu juga tidak perlu ya, karena kembali lagi Bawaslu itu adalah lembaga yang menegakkan aturan pemilu ya, dan tidak perlu melakukan statement yang justru akan terkesan fungsinya itu jadi abu-abu ya, menjadi pengamat ataupun atau menjadi penegak hukum pemilu gitu. Nah, satu hal juga yang menjadi hal-hal yang kemungkinan yang masih bisa ditanggapi oleh Bawaslu tentu saja tentang opini penundaan pemilu. Nah, ini masih bisa ditanggapi ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tahapan pemilu ya. Kalau ada tahapan pemilu itu sudah fix ya, kemudian muncul isu tentang penundaan pemilu, maka ini mengganggu tahapan pemilu ya. Mengganggu tahapan pemilu, dan ini bisa dipermasalahkan ya, karena misalnya isu penundaan pemilu akan mengganggu tahapan pemilu dan juga merusak pemilu itu sendiri. Nah, ini yang baru pas untuk dilakukan penindakan daripada hal-hal yang tidak jelas atau belum ditentukan hukumnya, misalnya safari politik yang kita ketahui tahapannya belum dimulai. Nah, setelah itu ya, bagaimana misalnya sebenarnya kedepannya ya, kedepannya kita harus paham bahwasanya Bawaslu itu badan pengawas pemilu dan harus kembali lagi melakukan edukasi ke publik ketika aturan itu sudah jelas ya, bahwasanya pemilu itu ada tahapannya, dan ketika seseorang itu melakukan safari politik seperti yang dilakukan Anies ataupun dilakukan oleh orang lain itu melakukan sosialisasi ya, boleh-boleh saja, karena itu hal yang wajar dan tidak ada atau tidak melanggar aturan. Meskipun ya kita ketahui Anies sudah diketahui oleh masyarakat sebagai calon presiden, tapi secara real kan belum ada kepastian gitu ya. Meskipun sudah
seluruh Indonesia sudah tahu bakal calon presiden itu Anies ya, tetapi kita ketahui partai politik yang mengusung itu nggak ada ya, mau bilang apa kita itu. Jadi satu hal lagi tentang ya posisi ya independen ya dari Bawaslu yang harus dijaga supaya tidak ada intervensi ya. Kadang kalau kita melihat ketika intervensi sudah masuk, maka kadang keputusan itu tidak genuine lagi ya. Nah misalnya seseorang itu melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh oposisi, gampang sekali melakukan penindakan. Tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh orang istana atau yang berkuasa ya, itu seakan tidak terjadi apa-apa. Nah ini yang kita khawatirkan ketika terjadi intervensi. Dan ingat bahwasanya Bawaslu itu juga disumpah ya, dan mempunyai pengaruh ya ketika sudah sumpah itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah selanjutnya bagaimana jika yang lain misalnya melakukan kampanye ya, misalnya Ganjar melakukan kunjungan yang bermotif kampanye, kemudian atau Prabowo yang juga diduga melakukan kunjungan-kunjungan yang bisa disebut itu kampanye ya. Kembali lagi kita harus fair ya, kita harus fair selama tahapan pemilu itu belum dijalankan, maka semua orang itu berhak ya untuk melakukan kampanye. Tapi untuk kasus Ganjar itu jelas melakukan pelanggaran ya, kode etik karena diduga akan melakukan abuse of power ya, melakukan kunjungan-kunjungan yang bermotif kampanye yang menggunakan fasilitas publik. Nah ini bisa dilaporkan, tapi bukan ke Bawaslu tetapi ke KPK gitu ya, yang harus menindak ketika seseorang yang masih terikat sebagai pejabat negara ya, termasuk juga ASN, itu tidak boleh berpolitik. Dan apalagi ya calon presiden yang misalnya Ganjar atau Prabowo itu tidak boleh melakukan kampanye saat ya menjabat sebagai publik, karena diduga akan melakukan abuse of power dengan melakukan kampanye yang menggunakan fasilitas publik. Jadi semuanya itu jelas ya, yang AA ya, yang merah yang putih itu jelas, yang hitam itu jelas. Tinggal satu ya, komitmen kita termasuk dari Bawaslu untuk menegakkan aturan yang sudah ada ya. Jadi satu hal ya, ketika laporan nanti itu ada lagi ya harus dijelaskan kepada publik dan tidak boleh di-entertain ya, karena setelah itu kalau benar-benar terus di-entertain ya, maka independensi dan juga konsistensi Bawaslu untuk menegakkan aturan itu tidak akan ada, dan yang yang akan timbul setelahnya adalah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga Badan Pengawas Pemilu. Nah, sobat sekalian ya, kita harus fair ya, kita tidak melihat ini karena sosok Anies, tetapi aturan itu harus benar-benar ditegakkan. Kalaupun bagaimana jika yang menjadi cawapresnya itu ya orang independen, ya sama ya, ketika orang independen itu yang so-called mempunyai kapasitas yang sama untuk dicalonkan ya, melakukan kunjungan yang so-called itu kampanye, ya boleh-boleh saja selama tahapan pemilu itu masih belum ditetapkan. Tetapi kalau tahapan pemilu itu sudah ditetapkan, ya sudah, nggak boleh ya ketika itu melakukan kampanye padahal tahapannya sudah tidak masuk, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran dan juga boleh untuk disanksi ya. Dan ini juga yang paling penting adalah bagaimana sanksi itu harus ditegakkan secara adil ya. Kadang keadilan di negeri ini itu ya milih-milih ya, tebang pilih ya. Ketika pelanggaran itu terjadi oleh pihak kekuasaan ya, the ruling party misalnya melakukan pelanggaran berkali-kali, itu tidak diproses ya. Tetapi itu akan sangat mudah sekali jika melakukan pelanggaran itu justru oposisi, entah itu koalisi perubahan kayak ya, dan misalnya ya kalau kubu istana yaitu KIB melakukan pelanggaran ya, misalnya curi start kampanye, itu tidak diproses. Dan ingat ya, curi start kampanye itu saat ini juga terang benderang ya,
bisa kita lihat dari spanduk ya, poster, baliho ya, para calon calon presiden yang ini yang bisa masuk ranah pelanggaran ya, yaitu pelanggaran yang bisa dilaporkan ke KPK, yaitu melakukan pelanggaran yang bermotif abuse of power ya, melakukan kampanye yang menggunakan fasilitas publik ya, misalnya memakai fasilitas negara untuk kampanye yang dilakukan oleh Menteri BUMN ya, kemudian juga adanya baliho dan spanduk dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pejabat yang masih menjabat ya. Nah ini yang harus benar-benar lebih untuk bisa untuk dinyatakan pelanggaran ya, karena mereka masih menjabat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.